Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Sekalipun kami tahu bahwa apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kami tidak selalu mudah. Ada banyak hal yang sulit, yang menguras energi, emosi, dan air mata kami mungkin. Namun kami tahu bahwa keterbatasan kami dan keberdosaan kamilah yang membuat kami sulit untuk memahami kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu banyak kali kami gagal dan mendukakan Engkau, tapi kami juga tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya kami bisa berdiri di hadirat Tuhan hari ini. Kalau bukan Tuhan, kami tidak mungkin ada di hadirat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang begitu luar biasa dan agung. Terima kasih. Waktunya bagi kami untuk sekali lagi membiarkan Tuhan berbicara secara personal bagi kami. Kami berdoa, Allah Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Berkaryalah di tengah kami Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Kami mau hati kami diubahkan, kami mau akal budi kami dilembutkan, supaya hari demi hari kami menjadi serupa Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami menyerahkan waktu ini. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur ya, di penghujung tahun ini GBI Kapasari kembali mengundang saya gitu ya, sebagai pembicara menyampaikan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu ya berapa banyak di antara kita yang harus dengan susah payah melewati tahun 2021. Dan tidak terasa ya, ini kita ada di penghujung tahun. Tinggal satu kali hari Minggu lagi, itu adalah hari Minggu terakhir di tahun 2021. Saudara, saya secara pribadi tahun 2021 bukan tahun yang mudah. Karena saya harus kehilangan tante saya karena COVID di awal tahun. Kemudian di pertengahan tahun saya juga harus kehilangan om saya. Dan baru beberapa minggu yang lalu saya harus terbang ke Kupang, karena saya orang Kupang. Saya harus terbang ke Kupang karena papa saya, jadi pagi begini sebelum saya khotbah, saudara, jam 4 pagi itu saya dapat foto gitu ya, papa saya jatuh terjungkal, nggak bisa bangun, saudara. Memang dari beberapa minggu sebelumnya tuh saya sudah kepengen pulang, karena saya tahu papa saya lagi tidak sehat. Papa saya itu orangnya kuat, sekalipun sudah 75 tahun tapi masih kuat. Dan waktu itu saya sudah kepengen pulang gitu loh, tapi papa selalu bilang nggak usah dulu, nggak usah, kalau papa butuh nanti kamu pulang. Saudara, sebelum saya naik mimbar gitu ya, berapa jam sebelum saya pelayanan itu, saya lihat foto itu. Oh saudara, saya langsung nangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan kasih kekuatan, saya mau khotbah gitu ya. Habis itu saya turun, saya langsung antigen, kemudian saya beli tiket, besok saya pulang, saudara. Dan ya puji Tuhan sudah ada progres gitu ya, tetapi masih belum sempurna ya, belum sempurna. Dan saya harus kembali karena memang ada banyak tugas di sini dan saya harus pulang, gantian adik-adik saya yang pulang. Saudara, tahun 2021 tahun yang tidak mudah bagi kita. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami di tahun 2021, saudara. Saya bilang tidak mudah. Ya, puji Tuhan kalau saudara misalnya tidak ada banyak perubahan di tahun 2021, puji Tuhan. Gitu ya. Tetapi saya pikir banyak orang di tahun 2021 itu menjadi tahun yang sulit. Sehingga kita nggak tahu Tuhan gimana caranya kita bisa melewati tahun 2021. Tapi toh hari ini kita di penghujung tahun, saudara. Kita ada di penghujung tahun. Saudara, saya teringat ya masa-masa sulit orang-orang Israel. Ya, masa-masa sulit orang Israel, mereka puluhan tahun berada dalam masa sulit. Dan ketika Tuhan memimpin mereka di penghujung gitu ya. Kemudian Samuel, ya, seorang yang bernama Samuel, dia berkata bahwa Ebenezer, gitu, Ebenezer. Artinya apa Ebenezer? Ada yang bisa mengingatkan saya? Kebanyakan bilang sampai di sini Tuhan menolong kita, gitu ya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Sebenarnya arti yang tepat itu sebenarnya the stone of help. Batu pertolongan, gitu ya, batu pertolongan. Nah hari ini kita akan merenungkan ini ya, Ebenezer.
Mari bersama-sama kita baca 1 Samuel 7. 1 Samuel 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita ya. 1 Samuel 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Aminadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel, demikian jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Saat berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata, di sana kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel tengah berkumpul di Mispa, masuklah raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan antara Mispa dan Yesana. Dia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Oke, saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, Ebenezer itu adalah sebuah nama yang Samuel berikan untuk monumen yang dia bangun. Kebanyakan orang pada waktu itu, saudara, orang buat monumen untuk memperingati siapa? Kita hari ini kalau buat monumen untuk memperingati siapa ya? Pahlawan ya, tokoh-tokoh tertentu yang sedang kita rayakan, tokoh-tokoh tertentu yang sedang kita ingat. Tapi beda dengan Samuel, saudara. Ketika Samuel membangun monumen, dia tidak sedang supaya orang Israel mengingat dia, karena Saul pernah melakukan itu. Membuat sebuah monumen untuk orang-orang bisa ingat dia. Kalau Samuel tidak sedang membuat sebuah patung, sebuah monumen supaya orang Israel ingat siapa Samuel, dia hamba Tuhan yang hebat, bukan. Tetapi Samuel sedang membuat sebuah tugu, sebuah monumen. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang Israel tahu bahwa Tuhanlah yang menolong mereka. Tuhanlah yang menolong mereka. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa Samuel membuat sebuah monumen untuk Tuhan? Bukan untuk tokoh tertentu, tetapi Tuhan, pencipta langit dan bumi. Saudara, kita perlu ingat beberapa hal, saudara. Gitu ya, kita perlu mengingat beberapa hal, saudara. Yang pertama adalah begini. Orang Israel mereka sedang dalam keadaan yang sulit dan itu sangat lama. Tadi kita baca di dalam ayat yang kedua, di sana dikatakan orang Israel berada dalam kondisi sulit itu sudah 20 tahun. Sangat lama mereka menderita. Dan saudara, tempat di mana Samuel membangun monumen untuk Tuhan dan disebut Ebenezer, itu tempat yang sama di mana bait Allah dirampas. Orang Israel itu sangat menghormati bait Allah.
ketika mereka dan lambang keberadaan Allah itu ditandai dengan adanya tabut Allah. Gitu ya. Jadi ketika ada tabut Allah di tengah-tengah bangsa Israel, mereka tahu Allah ada di tengah-tengah mereka. Tapi ketika bait Allah, tabut Allah itu dibawa keluar, maka itu lambang bahwa Allah tidak ada di tengah-tengah bangsa Israel. Dan tempat yang sama itu, saudara, tempat yang sama itu tempat di mana tabut Allah itu dirampas, dibawa oleh orang Filistin. Tuhan izinkan itu, saudara. Dan saudara bisa paham ya, orang Israel yang mereka tuh, bagi mereka tuh apa ya, kerohanian gitu ya. Bagi mereka spiritual itu menempati hal yang paling tinggi. Mereka paling bangga jadi orang Israel. Kenapa? Karena mereka tahu Yahweh ada di tengah-tengah mereka. Nah, saudara bayangkan bahwa ternyata 20 tahun lamanya tabut itu harus pergi. Dan itu berarti lambang bahwa Allah sudah tidak ada di tengah-tengah mereka. Saya yakin bahwa tidak ada hal lain yang bisa membuat mereka tuh begitu sedihnya karena kehilangan tabut bait Allah itu. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, tempat yang sama itu Hofni dan Pinehas mati terbunuh di situ. Anak imam. Anak imam siapa? Anak imam Eli. Mereka matinya juga di tempat yang sama, saudara. Mereka mati juga di tempat yang sama. Jadi tempat itu tuh menjadi tempat di mana mereka tuh bisa merasa begini. Ini tempat sedih banget deh. Aku nggak kepengen inget-inget tempat itu. Itu tempat ngeri banget. Ngeri banget. Tapi saudara, di tempat yang sama, akhirnya Samuel membangun monumen. Dan dia bilang, sampai di sini Tuhan menolong kita. Mereka dalam kondisi yang sangat lama butuh itu, saudara. Sehingga akhirnya dia bilang, dia harus bangun sebuah monumen untuk merayakan kesetiaan Tuhan bagi mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ebenezer itu adalah peringatan untuk bantuan yang Allah berikan di dalam pertempuran yang diperoleh melawan orang Filistin. Jadi orang Filistin itu sudah sangat meremehkan orang Israel, saudara. Kenapa? Karena tabut Allah sudah nggak di situ kan. Tabut Allah kan sudah dirampas oleh orang Filistin kan. Nah tapi saudara, ketika tabut Allah itu ada di orang Filistin, mereka nggak tahan. Mereka nggak tahan dengan tabut itu. Karena memang itu Tuhan mengizinkan, membatasi dirinya gitu ya. Itu menjadi lambang kehadiran Allah. Sehingga akhirnya mereka beri, sudah mereka enggak. Tapi tabut itu akhirnya enggak kembali ke orang Israel. Kalau kita baca tadi di dalam teks kita, di sana dikatakan bahwa mereka titip di rumahnya Aminadab. Dan kemudian mereka menabiskan Eliasar anaknya itu untuk menjaga tabut itu. Dan di situ mereka menjadi diberkati luar biasa. Karena memang sekali lagi itu lambang kehadiran Allah. Saudara, mereka menderita lama sekali. Sehingga ketika di penghujung Tuhan itu memberikan jalan keluar. Mereka tuh bisa bilang, Tuhan terima kasih, Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Dan untuk menunjukkan rasa syukur, mereka membuat monumen. Saul membuat monumen. Kami sudah sangat lama menderita, Tuhan. Dan terima kasih Tuhan memberikan jalan keluar. Itu sebabnya mereka membuat monumen. Mereka katakan, sampai di sini Tuhan menolong kami. Orang lain sudah meremehkan mereka. Mereka seperti orang-orang yang terlantar, tidak terurus. Tapi toh Tuhan tidak membuang mereka. Tuhan memberikan jalan keluar. Sehingga mereka memberikan nama Ebenezer. Saudara, ini tadi saya sudah singgung ya. Oke. Yang berikut, saudara. Saudara, ini sebelum kita masuk ke poin 2, saya mau sampaikan ini. Sorry, saya buru-buru ya, karena ada angka besar di sana mengingatkan bahwa waktu saya tidak banyak. Saudara, saya mau katakan ini ya, durasi penderitaan yang lama itu seringkali diizinkan Tuhan supaya kita itu tahu bahwa hanya Dialah yang mampu menolong kita. Tuhan mengizinkan orang Israel menderita dalam durasi yang lama. Tujuannya apa sih? Tujuannya tuh supaya membuat kita sadar bahwa yang mampu menolong kita itu hanya Tuhan. Nah, orang Israel sampai kepada pemahaman ini tidak? Ternyata tidak, saudara. Di dalam masa 20 tahun itu Tuhan izinkan mereka mengalami hal-hal yang sulit.
Tujuannya tuh sebenarnya Tuhan kepengen panggil mereka untuk kembali kepada Tuhan. Tetapi yang mereka buat apa? Mereka justru memelihara berbagai dewa. Kalau saudara perhatikan di sana, mereka punya ada Allah asing, Asytoret. Ini patung-patung dewa begitu ya. Itu yang mereka pelihara. Saudara, di saat Tuhan mendiamkan mereka, dalam tanda kutip ya, Tuhan mendiamkan mereka, karena Tuhan sebenarnya tidak pernah mendiamkan kita. Kitanya sendiri yang karena keberdosaan kita jauh dari Tuhan. Nah, di saat-saat itu seharusnya yang Tuhan inginkan tuh kita kembali kepada Tuhan. Tetapi yang dilakukan oleh bangsa Israel apa? Yang dilakukan oleh bangsa Israel justru mereka mencari bantuan dari luar. Mereka mencari dewa, mereka mencari dewi macam-macam, berharap ada solusi dari sana. Tapi ternyata toh selama 20 tahun tidak ada solusi. Sampai Tuhanlah yang turun tangan dan menolong mereka. Saudara, saya nggak tahu berapa banyak di antara kita sampai hari ini kita masih bergumul dengan sebuah persoalan tertentu. Tapi saya mau katakan kepada saudara, seringkali Tuhan mengizinkan kita menderita dalam waktu yang lama. Tujuannya supaya membawa kita datang kepada Tuhan. Lepaskan semua pengharapan lain di luar Tuhan. Dan sungguh-sungguh hanya menemukan ada satu jalan keluar di dalam Tuhan. Bukan cari, manusia tuh seringkali begitu saudara. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan tertentu, tujuannya kan supaya kita datang kepada Tuhan dengan mencari pertolongan. Kita tidak, saudara. Kita justru cari bantuan, cari pertolongan di luar itu. Seringkali itu yang kita lakukan. Bukan datang kepada Tuhan, tapi justru jauh. Saudara, saya suka pakai ilustrasi ini, saudara. Ada dua tukang gitu ya, ada dua tukang, mereka kerja sebuah proyek rumah 2 lantai. Nah, kalau satu temannya di atas, kadang yang satu di bawah tuh bantuin antar material dan sebagainya. Suatu hari temannya yang satu tuh capek duduk di depan gitu ya, di depan bangunan gitu kan, selonjoran begitu ya, kemudian main HP gitu. Terus temannya yang di atas itu perlu penting. Aduh, gimana caranya nih ya, panggil dia yang di bawah. Oh, dia lihat, oh punya roti. Dia ambil roti, dia lemparin ke bawah gitu kan. Terus temannya gini, ada burung gagak kirim roti. Yang dia lakukan ngapain? Makan rotinya, saudara. Temannya atas, kurang asem ini ya. Gimana caranya manggil dia ya? Oh, ada kacang tuh sak bungkus. Dilemparin ke bawah. Burung gagak lagi. Yang dilakukan apa? Makan lagi, saudara. Makan lagi. Temannya di atas kesel. Gimana caranya nih ya panggil dia gitu ya. Kemudian ada batu gitu ya. Ada batu dilemparin. Saudara, yang dilakukan apa? Langsung nyari ke atas. Ini siapa ini? Ya, saudara, seringkali itu Tuhan sama kita tuh kayak gitu. Tuhan tuh kalau kasih berkat, kita tuh sibuk sama berkat-berkatnya. Tuhan kasih berkat lagi, sibuk lagi sama berkat-berkatnya. Tuhan bilang kalau gitu kali ini batu kerikil deh. Tujuannya bukan untuk menyakiti kita. Tujuannya untuk membuat kita mengingat kepada siapa kita harus datang. Seringkali begitu. Nah, orang Israel Tuhan kasih batu kerikil, saudara. Seharusnya itu kan panggilan yang keras kan, supaya kita datang kembali kepada Tuhan. Orang Israel enggak. Justru nyari dewa, nyari dewi, nyari ala-alanya bangsa asing tuh, saudara. Sehingga akhirnya mereka menderita begitu panjang. Jadi sekali lagi ingat baik-baik saudara, bahwa durasi penderitaan yang lama seringkali Tuhan izinkan. Tujuannya satu, supaya kita tahu siapa yang bisa menolong kita dan kita datang kepada Dia. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, Ebenezer ini selain, kenapa kok Ebenezer itu keluar? Selain karena memang mereka menderita sudah cukup lama. Yang kedua tuh mereka di dalam masa penderitaan yang begitu lama, mereka tidak mampu buat apa-apa. Mereka tidak mampu buat apa-apa. Jadi diri mereka sendiri sudah tidak mampu untuk tolong. Saudara perhatikan ya, 1 Samuel 7, 1-3. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan, saudara. Mengeluh. Dan akhirnya begini, saudara. Samuel bilang begini, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asytoret. Jadi begini, mereka sudah mencoba untuk cari jalan keluar, nggak bisa. Mereka cari
para dewa, mereka cari Asitoret, mereka cari pertolongan dari mana-mana, tidak dapat, tidak ada solusi. Tidak ada solusi, saudara. Sehingga Samuel tantang mereka. Kalau memang kamu mau dipulihkan Tuhan, lepaskan hatimu dari semua berhala-berhala itu. Cari Tuhan saja. Karena 20 tahun loh, itu menunjukkan bahwa kamu tidak mampu apa-apa untuk menolong dirimu sendiri. Tidak mampu. Saudara, ketidakmampuan kita seharusnya menyadarkan kita kepada siapa kita harus datang. Kalau saudara sudah merasa, Tuhan aku sudah menyerah Tuhan, aku tidak mampu Tuhan. Masalah dalam hidupku begitu berat. Kalau saudara sudah tahu kita tidak mampu, diri sendiri tidak mampu, maka datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu menolong saudara dan saya. Jangan cari berhala dari luar, saudara. Saudara, kalau di NTT saya nggak tahu ya, kalau di Surabaya saya pikir lebih sedikit dibanding, kalau ada pun mungkin sedikit ya. Tapi kalau di NTT itu saya nggak tahu di sini apakah ada orang Kupang. Ada orang Kupang di sini? Ada ya. Oh, nih kita sama-sama orang Kupang ya. Kita tahu saudara, di sana itu ada banyak. Saya tidak sedang mengatakan bahwa semua tim doa itu salah ya. Di sana tuh ada yang namanya tim doa. Ya, tim doa itu di Kupang itu banyak sekali saudara. Banyak sekali. Sehingga kalau di sana orang Kupang sakit, mereka nyarinya bukan dokter. Mereka nyarinya itu tim doa. Kemudian yang mereka harapkan apa? Saudara, kenapa saya tahu ini? Karena saya punya saudara-saudara masih cukup banyak yang melakukan itu, saudara. Beberapa waktu yang lalu tante saya sakit, masuk rumah sakit, dan dia dari hari ke hari drop begitu ya, oksimeternya itu rendah, turun. Saudara, yang dilakukan anak-anaknya itu, saya tiap hari mengajak saudara-saudaranya di mama gitu ya, kita doa sama-sama tiap malam. Yang dilakukan oleh anak-anaknya itu tur tim doa. Jadi dari satu tim doa ke tim doa yang lain. Kepengennya apa sih? Kepengennya bukan sekedar mamanya sembuh, tapi mereka kepengen tahu siapa yang bikin mamanya sakit. Jadi mereka tuh puas kalau misalnya tim doanya ngomong begini. Saya lihat ada awan pekat di belakang. Saya melihat ada si ini mengirim ini. Waduh saudara, saya bilang hidupmu ribet banget. Saya bilang sebenarnya ketidakmampuan kita merasa kita sudah nggak berdaya. Mereka orang-orang berduit, saudara. Mereka orang-orang berduit. Tante saya itu keluarganya orang-orang berduit. Jadi kalau untuk kesembuhan mereka berani bayar apa saja, bisa mereka bisa buat apa saja begitu ya. Kalau selama itu pakai uang, karena mereka punya uang. Tetapi sampai di detik itu, saudara, saya melihat bahwa mereka betul-betul hopeless. Karena mereka tahu bahwa mereka punya uang, itu tidak mampu menolong mereka. Tidak mampu menolong mereka. Sehingga saya katakan bahwa ketidakmampuan kita seharusnya membuat kita tuh sadar kepada siapa kita harus datang. Tidak usah cari yang lain gitu loh. Tidak usah cari yang lain. Cukup datang kepada Tuhan, rendahkan dirimu, rendahkan hatimu, berserah kepada Tuhan yang berdaulat. Itu yang seharusnya bisa kita lakukan. Orang Israel, mereka waktu 20 tahun, Tuhan izinkan ada banyak hal yang sulit dalam hidup mereka. Tapi sayang sekali, mereka di tengah-tengah ketidakmampuan mereka pun, mereka tidak datang kepada Tuhan, saudara. Mereka tidak datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong mereka. Bukankah mereka sudah coba dari sana, dari sini, dari sana, dari sini, dari diri sendiri, begitu ya? Tidak ada jalan keluar. Itu hanya menunjukkan satu, saudara. Hanya Tuhan yang sanggup. Makanya Samuel bilang begini, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Maka jauhkanlah para allah asing, Asitoret dari tengah-tengah kamu. Dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan. Dan beribadahlah kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Saudara, mereka sudah berjuang, berusaha setengah mati. Tidak ada jalan keluar. Dan yang Tuhan lakukan itu apa? Melalui Samuel suruh kumpul seluruh orang Israel. Kumpul. Kita berdoa, kita puasa, minta ampun di hadapan Tuhan, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, akhirnya orang Israel ngumpul semua. Saya mau tanya, waktu mereka ngumpul itu mereka sedang persiapkan ibadah atau persiapkan perang? Persiapkan ibadah.
hatinya yang sedang dipersiapkan. Orang kalau persiapkan ibadah nggak bawa pedang ya. Saya mau tanya di sini yang biasa jadi panitia ibadah Natal, ulang tahun, nggak pernah ya kalau kita mau persiapkan acara, terus kita nyiapnya pedang gitu ya, pistol, kan kita nggak siapin begitu-begitu. Nah orang Israel juga sama saudara, mereka nggak nyiapin begitu-begitu, fokus betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena sudah tahu berdosa, sudah tahu salah. Samuel sudah tegas itu di hadapan mereka, dan mereka ngumpul semua merendahkan hati. Saudara, waktu mereka ngumpul, orang Filistin dengar, ternyata orang Israel lagi ngumpul. Saatnya kita habisin mereka. Karena kan selama ini memang orang Israel namanya sudah jelek, Allah sudah meninggalkan mereka, taubut Allah sudah diambil, ya kan? Jadi mereka tuh sudah kayak betul-betul direndahkan gitu loh. Nah ini tinggal selangkah lagi habis orang Israel. Kenapa? Mumpung mereka lagi ngumpul di bait Allah, lagi ngumpul semua minta ampun sama Tuhan. Ya, jadi ini kesempatan orang Filistin habiskan mereka. Saudara, di saat orang Israel datang mencari Tuhan, yang mereka persiapkan hati bukan pedang. Yang mereka siapkan itu akal budi mereka, bukan anak panah. Justru Tuhan yang turun tangan. Tuhan membuat dentuman-dentuman yang keras, bunyi-bunyian yang begitu keras sampai orang Filistin panik luar biasa. Mereka lari tunggang langgang, dan dengan mudahnya orang Israel sudah ketakutan kan, mereka dengar, orang Filistin menyerang, mereka tambah ketakutan. Tapi mereka bilang sama Samuel, Samuel jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Dan kemudian mereka tetap dengan tenang memberikan korban kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan saudara, pada akhirnya orang Israel hanya mengejar orang Filistin, mereka kalah telak. Jadi saudara lihat, mereka sudah 20 tahun menderita sangat lama, mereka merasa tidak mampu selama 20 tahun. Dan di bagian yang terakhir, Tuhan menunjukkan bahwa hanya Dialah yang mampu menolong, melepaskan orang Israel. Tuhan melepaskan bukan pada saat orang-orang Israel dalam kondisi yang hebat, bukan ketika mereka tuh sudah berlatih perang dan akhirnya mereka menang, bukan. Di saat mereka tuh mempersiapkan hati dan akal budi mereka beribadah kepada Tuhan. Di saat mereka mau merendahkan diri dan memohon pengampunan di hadapan Tuhan, disitulah Tuhan turun tangan. Disitulah Tuhan turun tangan. Ini sebenarnya Tuhan mau menunjukkan sesuatu kepada orang Israel, bahwa kalau kamu kuat, kalau kamu menang, kalau kamu menjadi bangsa yang hebat, bukan karena kamu tuh hebat, tapi karena aku ada di pihak kamu. Tapi selama ini bukankah engkau melupakan aku? Selama ini bukankah engkau meninggalkan aku dengan ketidaksetiaanmu? Itu sebabnya Tuhan izinkan mereka berada di titik paling rendah. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita berada di titik yang paling rendah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, ini yang terjadi ya. Ini yang terjadi. Kemenangan Israel terjadi di saat mereka paling lemah, untuk menunjukkan siapa yang paling kuat. Jadi saudara, saya mau kasih tahu, hari ini kalau saudara sedang bergumul, saudara katakan, Tuhan aku menderita sudah cukup lama. Kita nggak pernah tahu, saya tidak selalu mengajarkan bahwa kebebasan yang Tuhan ajarkan itu adalah kalau sakit pasti sembuh. Karena kalau kamu miskin pasti kaya. Saya nggak ngajarkan begitu. Karena Tuhan Yesus datang pun dia nggak pernah jadi orang kaya kok. Para rasul yang begitu cinta Tuhan nggak pernah jadi orang kaya kok. Tapi hidup mereka penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Dan mereka punya kualitas hidup yang paling nomor 1. Yang saya sedang menantang saudara adalah, maukah saudara punya kualitas hidup yang paling baik di dalam Tuhan? Hidup saudara mungkin berubah. Ada banyak hal mungkin tidak sesuai dengan keinginan saudara, tapi ada sukacita damai sejahtera yang melimpahi saudara. Saya bukan orang yang kaya saudara, tapi saya sukacita di dalam Tuhan. Dan itu hidup yang berkualitas. Para rasul, orang-orang sepanjang zaman, mereka tidak melulu menjadi orang yang kaya. Tapi orang-orang yang ada di dalam Tuhan, dekat di kaki Tuhan, punya hidup yang berkualitas. Kenapa? Karena dipenuhi dengan damai sejahtera Allah, yang membuat mereka akhirnya ingin menyebarkan damai itu kepada banyak orang. Saudara, kemenangan Israel terjadi di saat mereka paling lemah, supaya menunjukkan siapa yang paling kuat. Kalau hari ini saudara dalam kelemahan, don't worry, itu bukan masalah saudara sendiri. Banyak orang di luar sana, di dalam sepanjang sejarah juga mengalami itu.
Tapi mari di tengah-tengah kelemahan kita, kita mau katakan, Tuhan, Engkaulah yang terhebat, Engkaulah yang terkuat, Engkaulah yang mampu menolong aku, Engkaulah yang mampu memberikan damai sejahtera itu kepada aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya saya hanya mau memberitahu beberapa hal, ya 3 hal. Ini waktu saya tinggal 2 menit. Yang pertama adalah begini, ingat baik-baik bahwa konsekuensi dari ketidaksetiaan itu besar sekali. Konsekuensi dari ketidaksetiaan itu sangat besar. Itu sebabnya jangan pernah jadi orang yang tidak setia. Jangan pernah jadi orang yang tidak setia kepada Tuhan. Orang yang tidak setia kepada Tuhan itu apa? Orang yang hari ini mungkin dia nggak menyembah berhala lain, tapi uang menjadi tuan di dalam hidupnya. Penghormatan dari orang lain itu menjadi menjadi kebutuhan satu-satunya. Jadi kalau nggak dihormati orang itu bisa tersinggung, bisa mogok, nggak mau ke gereja, itu berarti haus kehormatan, haus uang, haus kehormatan, haus popularitas, haus apa, begitu ya. Hari ini berhala kita itu bukan lagi berhala dewa tertentu, bukan. Tetapi kalau mau jujur, ada banyak yang memberhalakan mamon dalam dirinya. Nilai orang itu bukan berdasarkan nilai jiwanya, tapi berdasarkan berapa banyak uang yang dia punya. Berdasarkan status sosialnya apa. Saudara, ini orang yang berhalanya mamon. Berarti dia punya berhala, dia harus bereskan. Ketidaksetiaan di hadapan Tuhan, itu konsekuensinya besar sekali. Jaga hati supaya tetap setia kepada Tuhan. Jaga hati supaya tidak berubah setia kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, sesalah apapun saudara, kembali kepada Tuhan. Karena dia akan menanti saudara kembali. Sesalah apapun, datang minta ampun kepada Tuhan. Karena tidak ada tempat yang lebih baik ketika kita jauh dari Tuhan. Sekali lagi, saudara mau jauh dari Tuhan, saudara tidak akan temukan tempat yang paling indah di luar Tuhan. Jadi sesalah apapun saudara, seberdosa apapun saudara, kembali kepada Tuhan. Karena dia akan menantikan saudara. Dia siap memulihkan saudara. Dan yang terakhir saudara, bersyukur untuk anugerah Allah yang besar. Karena di tengah-tengah keterbatasan kita ini orang-orang berdosa saudara. Kita orang-orang berdosa, tapi kita bersyukur karena Tuhan gak buang kita kan. Justru anaknya Yesus Kristus diberikan kepada kita. Dia mau datang di dunia ini, dia mau mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Siapapun yang mau percaya kepada dia, dia memberi hidup yang kekal. Tidak ada satu orang pun yang pernah mati bagi saudara, bukan? Untuk orang yang mau mati-matian bagi orang yang baik, itu banyak saudara. Tapi orang yang mau memberi nyawanya beneran untuk seorang pendosa, itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan itu yang Yesus lakukan bagi saudara dan saya. Tidak ada satu pribadi yang begitu cinta kepada kita selain Yesus Kristus. Tapi itu yang sudah dia lakukan bagi saudara dan saya. Kita bersyukur. Di tengah-tengah penderitaan kita, ketidakmampuan kita, Allah memberikan jalan keluar. Dia memberikan kasih dan cintanya bagi saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau mengangkat hati kita kepada Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apa yang saat ini sedang saudara gumuli. Sudah berapa lama saudara gumuli, berapa banyak saudara menangis, menguras air mata, saya tidak tahu. Tapi ketidakmampuan kita seharusnya membawa kita kepada pribadi yang kuat. Tempat yang pantas untuk kita berharap. Hanya Allah. Mari kita datang kepada Dia, mohon pengampunan. Mungkin saudara merasa bahwa saudara orang yang paling berdosa, saudara tidak layak di hadapan Tuhan. Sesalah apapun saudara, kembali kepada Dia. Karena Allah tidak pernah membuang saudara. Dia selalu menantikan saudara. Maukah engkau datang dan katakan, Tuhan, ampuni aku. Aku anakmu. Tidak ada tempat yang paling nyaman selain ada di hadirat Tuhan. Dan yang terakhir, mari bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia mau mati bagi saudara. Dia memberi nyawanya bagi saudara. Supaya saudara punya hidup yang kekal. Bapa di surga, kami datang di hadapan Tuhan, mengangkat tangan kami. Menyatakan bahwa kami orang-orang yang lemah, kami tidak mampu Tuhan. Kami orang-orang yang gagal. Tapi kami tahu bahwa tempat yang sempurna, tempat yang harus kami datang adalah hadirat-Mu.
Itu sebabnya kami datang kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau selalu menantikan kami. Karena Engkau selalu membuka tangan-Mu bagi kami. Bahkan Engkau mau mati di kayu salib Tuhan. Memberikan nyawa-Mu bagi kami. Supaya kami bisa hidup. Terima kasih untuk kasih-Mu, pengorbanan-Mu yang begitu besar. Terima kasih. Sampai hari ini kami bisa berkata Ebenezer. Sampai detik ini Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.